Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nadihi wa aktafa amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Karena orang beriman itu adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sulit dan terbatasnya kehidupan kita tidak menghilangkan setiap tetesan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga memori kita tertuju semoga memori kita tidak tertuju hanya kepada sulit dan keterbatasannya yang kita alami, tapi syukur itu pasti menjanjikan kualitas, dan syukur tidak menjanjikan kuantitas. Tapi orang yang bersyukur pasti dijanjikan kualitasnya. Orang yang bersyukur ketika dia punya sepeda, tidak ada garansi sepedanya itu berubah menjadi motor. Jaminan sepedanya berubah menjadi motor orang yang bersyukur juga tidak ada jaminan sepeda motornya menjadi mobil. Lalu apa yang didapat? Yang pasti agama kita bukan agama kapitalisme dan materialisme yang semuanya dinilai dengan harta benda, tapi kita ini adalah alladzi yu'minuna bil ghaib, beriman dan percaya dengan yang ghaib. Pemotor yang bersyukur, motornya pasti tetap motor, tapi pasti nikmatnya berbeda dengan pemobil yang tidak bersyukur. Itulah yang dijadikan oleh Allah adalah kualitasnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman. Termasuk diri kita yang saat ini berada di Baitullah, di salah satu Baitullah ini, dan yang selalu mengikuti para salafus soleh. Oleh karena itu doa kita kepada mereka para salafus soleh adalah ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoinya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hari ini hari ke-15. Kita berikhtisab, kita berharap bahwa semoga ibadah kita dari puasa kita, baca Al-Quran kita, infak kita, birrul walidain kita, semua aktivitas kita, harapan kita adalah Allah Jalla wa'ala menerima semua apa yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Lalu 15 ke depannya sampai di bulan akhir Ramadan ini ada satu big hope, satu harapan besar, dan ini menjadi motivasi kita sendiri ketika kita
mengharapkan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 nanti, mengharapkan yang terbaik, yaitu yang kita akan bukan ada orang yang terbaik. Nah, ada dua hal berkaitan dengan ini, bahwa setiap ibadah kita itu selalu dipengaruhi dengan dua hal. Pertama adalah waktu, yang kedua adalah tempat. Berkaitan dengan tempat, di dunia ini hanya ada 4 tempat. Ketika kita melakukan ibadah di tempat itu jauh berbeda dengan ketika kita melakukan ibadah di tempat di masjid kita ini atau di tempat yang lain. 4 tempat itu apa? Pertama adalah Masjidil Haram, kedua adalah Madinah, Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, dan yang keempat adalah Yaman. Ini tidak pernah terbantahkan dan tidak pernah menjadi perbedaan para ulama. Kemudian keutamaan waktu, seluruh ibadah dipengaruhi oleh waktu kita. Sebagai contoh, ketika kita berzikir di jam 4 sore, jauh berbeda ketika kita berzikir di sepertiga malam atau jam 4 sebelum jam 4 pagi. Bahkan ada zikir yang dilakukan sebelum adzan dikumandangkan. Wabil azharihum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Istighfar 100 kali. Bapak-bapak dan ibu yang Allah rahmati, para ulama membagi 3 waktu yang sangat mempengaruhi amal kita. Di antara amal-amal itu ada namanya prime time. Amal yang di situ ada namanya prime time, artinya waktu yang terbaik. Ketika kita melakukan itu di prime time, sangatlah mempengaruhi bobot dan pahalanya ketika kita nanti di hadapan Allah. Sebagai contoh, keutamaan tempat, ketika salah satu marbot kita melakukan umroh di bulan Januari yang lalu, sholat di Masjidil Haram berbeda dengan ketika dia sholat di Masjid Al-Hikmah. Sholat di Masjidil Haram dinilai 100.000 pahala. Maka bisa dikalkulasikan sendiri, ketika si Bang Nadi ini melakukan umroh dan selama 4 hari tinggal di Mekah, maka pasti sholat di Masjidil Haram minimal adalah 4 hari kali 5 kali, karena 1 hari ada 5 kali sholat. Kalau itu kita kalikan 100.000, maka sekitar 2 juta, atau ekuivalen dengan 1100 tahun, 1111 tahun dia dapat tambahan. Bagaimana bisa? Yaitu ketika 5 kali, kalau di Indonesia 5 kali sholat fardu, belum yang lain-lain, 5 kali sholat fardu kali 30 kali 12 adalah 1.800, maka 2 juta dibagi dengan 1.800 adalah 1111 tahun. 4 hari Bapak, 4 hari ibu-ibu, maka berangkatlah umroh. Kesempatan. Bisakah kita hidup 1111 tahun?
Dasar perhitungannya adalah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir, Nabi SAW bersabda, wa sholatun fi masjidil haram, sholat di masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu, lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lain. Sanggup kita? Enggak, cuma ke sana saja sanggupnya. Itu contoh waktu. Contoh tempat. Jamaah perindu surga rahimakumullah. Sementara kedua ada penerapan waktu. Seluruh ibadah diwarnai waktu. Contohnya tadi disinggung bahwa ketika kita zikir di jam 4 sore sangat berbeda dengan zikir ketika menjelang adzan dikumandangkan. Lalu ulama ada 3 momen, ada 3 prime time di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini identik dengan bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah Jalla wa'ala. Artinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mempunyai keistimewaan, dan hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari, ma min ayyamin amal sholih fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah min hazi ila ayyam yakni ayyamal ashri, daripada hari-hari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bahkan ditambahkan oleh Rasulullah SAW, tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Artinya lebih bobotnya lebih 10 hari ini. Kecuali orang berangkat dengan jiwa dan hartanya lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya mati. Itu baru bisa mengalahkan 10 hari. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itulah prime time pertama. Jamaah pencinta ilmu syar'i rahimakumullah. Prime time yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Ini identik bulannya Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada puasa Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Pada bulan itu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan salah satu tirani kezaliman besar si Fir'aun ini. Dan itu dikenang dalam sejarah, bahkan termaktub di dalam Al-Quran. Sementara prime time yang ketiga adalah 10 hari terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, yang insya Allah tinggal 5 hari lagi. Maka dalam kesempatan ini Bapak dipersilakan bergabung untuk melakukan iktikaf di masjid ini. Inilah bulannya Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu. Allah Jalla wa'ala mencintai bulan ini karena bulan ini identik dengan Rasulullah SAW. Sampai Allah pilihkan waktu untuk menurunkan kalam dan firman-Nya di bulan 10 hari terakhir ini. Pertanyaannya adalah, mana the best prime time di antara 3 hal tadi? 10 hari pertama Dzulhijjah, 10 hari pertama Muharram, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ikhwatul iman wal Islam, kalau dilihat, jika kita bicara melipat gandakan amal, 3-tiganya ada, artinya sama, kesempatannya ada. Kemudian jika kita membahas masalah menggugurkan dosa di 3 bulan itu,
Cuma semuanya menggugurkan dosa. Ada semuanya. Tapi ada satu keunggulan komparasi. Comparison advantage antara Ramadan dengan bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Apa keunggulan komparasi? Yang pertama, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ramadan yang ini tidak dipunyai oleh Dzulhijjah maupun Muharram, futihat abwaabur rahmat. Jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka. Masya Allah. Lalu wa ghuliqat abwaab jahannam, pintu jahanam ditutup. Wa sulsilatis syayatin, setan-setan pun dikandang dirantai. Itu yang membuat ini beda. Dikarenakan bulan Ramadan adalah prime time, maka saking utamanya, saking cintanya Allah kepada Ramadan, saking ridhonya Nabi kepada Ramadan, maka 8 pintu surga dibuka. Babus sholat, pintu sholat. Babul jihad, pintu jihad. Babul sodako, pintu sodako. Babul riyan, pintu arwayan yang puasa. Babul taubat, pintu taubat. Babul qasimal qaiso, pintu menahan marah. Babul rodin, pintu ridho. Dan babul aiman, pintu yang dimasukin oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Di hadis riwayat Bukhari nomor 366, Muslim 1027. Lalu apa keunggulan komparasi kedua ini? Inilah Bapak yang kita insya Allah harus kita temui. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah waktu turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar adalah lebih daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disifati dengan salam. Lailatul Qadar adalah malam dijatuhnya takdir tahunan. Itulah ditentukan kapan mati kita, rezekinya bagaimana, dan semuanya. Maka di saat itulah, ayo bapak-bapak, ayo ibu-ibu, bangunkan masjid ini, atau bangunkan rumah atau keluarga bapak, bangun di 10 malam terakhir. Dan yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul akan diampuni. Bapak dan ibu-ibu pernah disinggung ada 3 man, yaitu adalah man soma Ramadan, man koma Ramadan, man koma Lailatul Qadar, tapi belakangnya sama, imanan wa ihtisaban, dan beriman serta berharap apa yang diharapkan. Ghufirallahu abnadero, untuk 1 tahun yang ke belakang. Itu poinnya. Karena sekali lagi, puasa kita ini bukan mengharapkan khatamnya Al-Quran. Puasa kita bukan hanya mengharapkan Lailatul Qadar. Puasa kita juga bukan hanya mengharapkan tarwih dari hari pertama sampai terakhir. Tetapi adalah puasa kita Ramadan ini adalah ketika kita mendapat ghufirallahu taqabbal bidzanbi, ampunan dari Allah. Dan itu terangkum dari semua aktivitas yang kita lakukan. Untuk itu tinggal 5 hari lagi, di mana ada 1 malam yang kita tunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Marilah kita tingkatkan iman dan tauhid kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan untuk sampai dengan akhir Ramadan, sehingga ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin, berbadan dari Rabbul, dan janganlah kamu termasuk orang yang akan mudah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.